Selamat pagi, Ibu Nurhayati Siregar selaku dosen pada kelas Good Corporate Governance. Perkenalkan, saya Fatwa Maulana Jayadi dari kelas AK 801 Prodi PJJ Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah yang berjudul Analisis Perbedaan Implementasi Good Corporate Governance antara negara maju dan negara berkembang. Sebelumnya, izinkan saya menginformasikan bahwa tugas ini saya lakukan secara mandiri, tidak dengan kelompok. Baik, sebelum dimulai, izinkan saya membuka dengan satu pernyataan yang menjadi titik tolak dari makalah ini. Hari ini hampir seluruh negara di dunia merujuk pada prinsip tata kelola yang sama, namun hasil praktiknya sangat berbeda. Kenapa demikian? Itulah yang akan saya jawab dalam presentasi kali ini. Kita ke slide pertama. Mulai dari masalahnya sejak krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 dan gelombang skandal korporasi awal 2000-an, hampir seluruh yurisdiksi mengadopsi rujukan prinsip yang sama. Namun laporan keuangan yang terlihat rapi tidak otomatis berarti perusahaannya dikelola dengan sehat. Aguilera dan Jackson pada tahun 2003 menjelaskan bahwa sistem tata kelola selalu tertanam dalam kondisi kelembagaan setempat. Sistem hukum, pola pembiayaan, struktur kepemilikan, dan hubungan perusahaan dengan negara. Karena itu, aturan yang identik tidak menghasilkan kualitas pengawasan yang identik. Perhatikan tiga angka di sebelah kanan slide ini. Krisis 1997 dan 1998 menjadi titik awal reformasi tata kelola di kawasan kita. Indonesia hari ini berada pada skor 35,7%, terendah dari 12 pasar Asia Pasifik. Namun di sisi lain, Wirecard di Jerman kehilangan jejak aset senilai 1,9 miliar euro di negara yang notabene lembaganya yang jauh lebih mapan. Artinya persoalan ini tidak dapat disederhanakan menjadi maju berarti lebih baik, sedangkan berkembang berarti lebih buruk. Pertanyaan intinya, mengapa prinsip yang sama menghasilkan praktik yang berbeda? Di slide ini dijabarkan bahwa eh, masalahnya nyata. Bayangkan angka 35,7% dan langsung disandingkan dengan Wirecard di Jerman. Negara berkembang belum kuat, tetapi negara maju juga tidak kebal dari adanya masalah ini. Dengan begitu, analisis tidak jatuh menjadi stereotip negara maju lebih berkembang, sehingga mengapa prinsip yang sama menghasilkan praktik yang berbeda. Dari latar belakang tersebut, saya menyusun 4 rumusan masalah. Pertama, bagaimana konsep, prinsip dasar, dan model tata kelola yang berkembang di berbagai negara. Kedua, apakah faktor utama penyebab perbedaan implementasinya? Ketiga, bagaimana perbandingan praktiknya berdasarkan bukti empiris dan contoh kasusnya? Kemudian yang keempat adalah apa implikasi yang dapat digunakan untuk memperkuat praktik good corporate governance di Indonesia. Yang keempat tujuan penulisan disusun sejajar dengan keempat rumusan tersebut. Satu catatan pada rumusan keempat, bagian ini sengaja diarahkan pada Indonesia agar makalah memiliki kontribusi yang praktis, bukan sekedar sebagai ringkasan literatur. Slide berikutnya adalah studi kepustakaan deskriptif dan komparatif. Tahap pertama, pengumpulan data dari jurnal ilmiah bereputasi, laporan OECD dan ASEAN Corporate Governance Association, regulasi otoritas jasa keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta pedoman KNKG. Tahap yang kedua adalah analisis komparatif atas 6 dimensi yang sama pada kedua kelompok negara. Keenam dimensi ini saya tetapkan sejak awal agar perbandingannya konsisten dan tidak berpindah ke kriteria antar negara. Tahap ketiga, sintesis teoritis. Sintesis temuan melalui teori keagenan dan teori kelembagaan. Keterbatasannya saya sampaikan sejak awal, seluruh data bersifat sekunder, dan makalah ini tidak menguji hubungan kausal secara statistik. Keterbatasan inilah yang kemudian menjadi dasar sarana penelitian lanjutan. Secara konseptual, good
Good corporate governance adalah sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya, agar perusahaan diarahkan dan diawasi secara bertanggung jawab. Akarnya adalah masalah keagenan. Jensen dan Maclean tahun 1976 menjelaskan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengendalian membuka ruang bagi manajer untuk bertindak tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik. Tata kelola hadir untuk menekan biaya keagenan tersebut sekaligus melindungi pihak yang menanamkan modal. Di Indonesia, prinsipnya dirangkum dalam 5 asas: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. OECD tahun 2023 menambahkan penekanan pada peran investor. Satu hal yang perlu saya garis bawahi, Indonesia menganut pendekatan comply or explain. Pendekatan ini fleksibel, tetapi hanya bermakna bila penjelasan perusahaan benar-benar substantif, bukan formalitas pelaporan. Disinilah celah antara kepatuhan formal dan tata kelola substantif mulai terbuka. Untuk membandingkan secara adil, saya menggunakan dua model tata kelola sebagai kerangka. Yang pertama adalah model Anglo-Saxon dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang bertumbuh pada pasar modal, kepemilikan yang cenderung menyebar, dan struktur dewan satu tingkat. Sedangkan satu sisi lainnya, model kontinental dan Asia, contohnya adalah Jerman, Jepang, termasuk Indonesia, yang bertumpu pada pembiayaan perbankan, kepemilikan yang lebih terkonsentrasi, dan pada sebagian yurisdiksi menerapkan dewan dua tingkat. Perbedaan yang paling penting justru ada pada baris terakhir, yaitu konflik utama. Pada model Anglo-Saxon, konfliknya bersifat vertikal antara manajemen dengan pemegang saham. Pada model kontinental, konfliknya bersifat horizontal antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Konsekuensinya besar. Instrumen yang efektif mengatasi konflik manajer. Pemilik belum tentu efektif untuk konflik pengendali. Berikutnya adalah 5 faktor kelembagaan yang membentuk perbedaan implementasi. Pertama, sistem hukum dan perlindungan investor. Laporta dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ketika perlindungan hukum lemah, investor menanggung risiko lebih besar dan pemilik cenderung mempertahankan kendali. Yang kedua, struktur kepemilikan. Claessens dan kawan-kawan mencatat bahwa kepemilikan keluarga dan negara menimbulkan ketimpangan antara hak kontrol dan hak ekonomi. Ketiga, kedalaman pasar modal dan kekuatan investor institusional. Investor besar mampu mendisiplinkan manajemen, sementara pasar yang didominasi oleh investor retail cenderung lemah dalam menuntut. Kemudian yang keempat adalah penegakan aturan. Claessens dan Yurtoglu menegaskan bahwa mekanisme sukarela tidak efektif bila lembaga pengawasnya lemah. Yang kelima adalah peran negara dan budaya organisasi. Pada BUMN, negara berperan sebagai regulator sekaligus pemilik. Yang ingin saya tekankan dari kelima faktor ini saling menguatkan. Perlindungan hukum yang lemah mendorong kepemilikan terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi memperkecil porsi dari saham publik, kemudian saham publiknya kecil akan melepaskan disiplin pasar. Rantai inilah yang menjelaskan mengapa menambah aturan saja tidak cukup untuk memutus persoalan. Lalu bagaimana praktiknya di negara maju? Amerika Serikat memperkuat tata kelola melalui Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 yang memperketat tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Kemudian memperkuat pengendalian internal, membatasi jasa non-audit tertentu, serta membentuk PCAOB sebagai pengawas profesi audit. Inggris memilih pendekatan berbasis prinsip melalui comply or explain, yang efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengawasan investor. Kemudian Jerman menerapkan dewan dua tingkat dengan pemisahan tegas fungsi pengawasan dan fungsi manajemen. Jepang melakukan reformasi melalui Stewardship Code dan Corporate Governance Code untuk mendorong direktur independen serta keterlibatan investor institusional.
Namun perlu saya tegaskan, kekuatan negara maju bukan terletak pada ketiadaan kegagalan, melainkan kekuatannya ada pada kapasitas pasar, kemandirian lembaga pengawas, dan kemampuan melakukan reformasi setelah kasus besar terjadi. Tata kelola yang baik adalah proses yang terus diperbaiki, bukan kondisi yang selesai sekali dalam dibentuk. Bagaimana praktek GCG di negara berkembang? Di negara berkembang, gambarannya berbeda. Indonesia sebenarnya telah membangun kerangka GCG secara sistematis secara pasca krisis. Pedoman KNKG, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan berbagai peraturan OJK menjadi dasar normatifnya. Persoalannya justru terletak pada mutu penerapan. Hari Nurdin dan Savitri tahun 2022 mencatat adanya peningkatan praktik, tetapi transformasi dari kepatuhan formal menjadi budaya perusahaan masih menjadi pekerjaan besar. 4 persoalan yang paling menonjol adalah kepemilikan terkonsentrasi, transaksi pihak berelasi yang kurang transparan, independensi faktual dewan dan komite audit, serta konsistensi penegakan sanksi. Negara berkembang bukan kelompok yang seragam. Malaysia berada di peringkat kelima dengan skor 61,5%, bahkan menempati peringkat pertama untuk kategori auditor dan regulator audit. India di peringkat ke-6 dengan 59,4%, sementara Indonesia di peringkat ke-12 dengan 35,7%. Artinya penentunya bukan tingkat pendapatan nasional, melainkan konsistensi regulator dan komitmen perusahaan. Pada slide ini, saya merangkum perbandingan antara 6 dimensi. Saya menyoroti 2 baris yang paling tajam. Pertama, pengawasan dewan. Di negara maju, independensi dan sumber daya dewan cenderung lebih kuat. Di negara berkembang, independensi formal belum tentu berarti independen secara faktual. Seorang komisaris independen dapat memenuhi seluruh syarat administratif, namun tetap memiliki kedekatan dengan pemegang saham pengendali. Kedua, penegakan aturan. Di negara maju, sanksi dan respons regulasi cenderung lebih tegas, sedangkan di negara berkembang, sanksi administratif lebih dominan dan konsistensinya beragam. Kesimpulan dari tabel ini, perbedaan implementasi GCG pada akhirnya lebih bersifat kelembagaan daripada normatif. Prinsipnya mirip. Yang menentukan kualitas praktiknya adalah siapa yang memiliki perusahaan, seberapa efektif investor dan dewan mengawasi, serta seberapa tegas regulator dalam menindak. Sekarang mari kita lihat bukti empirisnya. Grafik ini menyajikan skor CG Watch pada pasar Asia Pasifik yang diterbitkan oleh ASEAN Corporate Governance Association bersama CLSA. Survei ini menilai 12 pasar Asia Pasifik melalui 7 kategori dengan menggabungkan riset dokumen dan wawancara terhadap regulator, investor, perusahaan tercatat, serta auditor. Ada 3 hal yang ingin saya tunjukkan. Pertama, rentang skor yang sangat lebar dari 62,9% hingga 35,7%. Padahal seluruh pasar ini merujuk pada prinsip yang sama. Kedua, Australia dan Jepang memimpin pada peringkat 1. Dan 2, Jepang bahkan melompat dari peringkat 5 ke peringkat 2. Lompatan terbesar dalam 2 dekade CG Watch. Ketiga, Indonesia berada pada posisi terbawah dengan 35,7%. Perlu saya catat bahwa skor ini bersifat indikatif untuk kualitas sistem pada tingkat pasar, bukan ukuran mutlak dari kualitas tata kelola setiap perusahaan. Untuk memperkuat analisis, saya sajikan 5 kasus, 2 diantaranya dari negara maju. Enron di Amerika Serikat tahun 2001 memperlihatkan rekayasa pelaporan melalui entitas bertujuan khusus, disertai kegagalan pengawasan dewan dan hilangnya independensi auditor. Responsnya melahirkan Sarbanes-Oxley Act dan pembentukan PCAOB. Wirecard di Jerman tahun 2020 memperlihatkan aset senilai 1,9 miliar euro yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya dengan kegagalan berlapis pada dewan, auditor, dan otoritas pengawas. Perhatikan bahwa Wirecard terjadi hampir 20 tahun setelah Enron. Di yurisdiksi dengan pengawasan yang ketat, polanya di negara maju, kegagalan umumnya berakar pada kompleksitas pelaporan dan kelemahan pengawasan profesional, bukan dari ketiadaannya aturan. Kemudian kegagalan di tata kelola di negara berkembang, saya mengambil 3 contoh kasus. Yang pertama, Satyam di India tahun 2009.
Memperlihatkan dominasi pemilik pengendali dan laporan keuangan yang dipalsukan dengan independensi dewan yang lemah. Kemudian yang kedua, Garuda Indonesia pada tahun buku 2018 memperlihatkan persoalan pengakuan pendapatan. Menariknya, justru perbedaan pendapat komisaris atas laporan keuangan itulah yang membuka persoalan tersebut. Ini menunjukkan bahwa keberanian berbeda pendapat merupakan mekanisme pengawasan yang benar-benar bekerja. Sementara Jiwasraya memperlihatkan penyimpangan pengelolaan investasi dan lemahnya manajemen risiko pada badan usaha milik negara. Sekaligus menunjuk risiko pada posisi ganda negara sebagai pemilik dan regulator. Polanya polanya berbeda dari negara maju. Kepemilikan terkonsentrasi, hubungan afiliasi, dan pengaruh politik lebih menonjol. Namun saya perlu menegaskan bahwa pembagian ini tidak bersifat mutlak dan tidak boleh digunakan untuk menyederhanakan atau menggeneralisir setiap kasus. Apa implikasinya bagi praktek akuntansi dan audit? Bagian inilah yang membungkam makalah dengan mata kuliah Good Corporate Governance. Struktur tata kelola perusahaan perlu menjadi bagian dari penilaian risiko audit, bukan sekadar informasi saja. 4 titik risiko yang perlu diwaspadai adalah transaksi pihak berelasi, pengakuan pendapatan, penilaian aset, serta keputusan yang melibatkan pihak terafiliasi. Respons profesional yang diharapkan adalah yang memetakan struktur kepemilikan dan pengendali akhir sejak tahap perencanaan audit, kemudian menguji substansi ekonomi, transaksi afiliasi, bukan hanya kelengkapan dokumen. Kemudian membangun komunikasi dua arah yang efektif dengan komite audit, dan yang terakhir adalah menilai mutu pengungkapan bukan sekadar pemenuhan syarat minimum regulasi. Konkretnya pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga, prosedur audit atas transaksi afiliasi harus dirancang berbeda dengan perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar. Dari analisis tersebut, saya rumuskan 4 arah penguatan yang saling terkait. Yang pertama, regulator perlu meningkatkan mutu pengawasan dan atas penerapan comply or explain, keterbukaan transaksi pihak berelasi, serta efektivitas dan proporsionalitas sanksi. Yang kedua, perusahaan dan BUMN perlu memastikan komisaris independen dan komite audit benar-benar memiliki ruang, informasi, dan sumber daya untuk mengawasi. Kemudian yang ketiga, profesi akuntan perlu menempatkan struktur tata kelola sebagai faktor risiko audit dan menjaga skeptisisme. Yang keempat, akademisi perlu menguji hubungan kualitas tata kelola tingkat negara dengan kinerja perusahaan menggunakan data panel lintas negara, sekaligus menjawab keterbatasan dari makalah ini. Pesan utama saya sederhana, menambah jumlah aturan tanpa memperbaiki independensi pengawasan. Perlindungan pemegang saham minoritas dan konsistensi penegakan hanya akan memperkuat kepatuhan administratif. 3 langkah dapat dijalankan bertahap. Yang pertama, jangka pendek. Perbaiki mutu penjelasan comply or explain dan pengungkapan transaksi pihak berelasi. Jangka menengahnya dapat dilakukan dengan memperkuat organ pengawasan melalui jaminan akses informasi, anggaran, dan tenaga ahli. Kemudian jangka panjang, bangun budaya melalui penegakan sanksi yang konsisten dan proporsional. Sekali lagi, tata kelola yang baik adalah proses yang terus diperbaiki, bukan kondisi yang selesai dalam sekali proses. 4 simpulan yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini adalah, yang pertama, GCG adalah sistem pengarahan dan pengawasan perusahaan berbasis 5 asas. Modelnya dapat berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu menyeimbangkan kepentingan dan menekankan konflik keagenan. Yang kedua, perbedaan implementasi ditentukan oleh sistem hukum, struktur kepemilikan, kedalaman pasar modal, kekuatan investor institusional, efektivitas penegakan, serta hubungan perusahaan dengan negara. Yang ketiga, negara maju unggul pada disiplin, pasar, dan penegakan, sedangkan negara berkembang masih bergulat dengan kepemilikan terkonsentrasi dan kepatuhan formal. Namun, pada kasus Enron dan Wirecard membuktikan bahwa tidak ada negara yang kebal dari kegagalan tata kelola. Yang keempat, penguatan GCG di Indonesia menuntut perlindungan pemegang saham minoritas, pengawasan transaksi pihak berelasi, independensi faktual, serta sanksi yang konsisten. Tidak cukup dengan menambahkan aturan-aturan baru. Berikutnya adalah daftar pustaka yang saya sajikan dalam format APA.
untuk menyusun makalah ini. Berikut adalah baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Nurhayati Siregar bagi saya untuk menyampaikan presentasi ini.